Ikuti cerita bersambung manusia harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Suatu pemandangan yang amat mengerikan dan hampir tak pernah terjadi. Harimau remuk, sementara kepala ular juga hancur di rahang mulut harimau. Dalam keadaan bersatu begitulah kedua binatang itu mati. Jalubuk dan ular tedung lebih banyak saling intai dan bergerak dalam lingkaran, masing-masing mencari kesempatan terbaik untuk mematikan lawannya. Jalubuk mengetahui bahwa tidak mudah baginya untuk memberi pukulan maut. Lebih mudah menghadapi ular piton, walaupun besar tetapi tidak berbisa, dan geraknya tidak bisa selincah ular tedung. Ular berbisa ini bergerak cepat sekali. Kalau Jalubuk lengah sedikit saja, pasti mukanya akan dipatuk dan tak ayal lagi dia akan mati. Sebab ular ini bukan ular biasa. Dia terlatih dan selain bisa biasa itu diisi juga oleh pemeliharanya. Erwin dan istrinya kian takut. Kalau Jalubuk kalah, pasti mereka berdua atau setidak-tidaknya Erwin mati karena dialah yang jadi incaran ular kiriman hitam. Jalubuk mengincar satu tempat yang paling peka, leher ular tedung itu. Kalau itu dapat diterkamnya sehingga mulutnya tak bisa mematuk, maka akan menanglah dia. Kalau hanya badannya yang dipukulnya, maka ular itu akan mematuk dan dia akan mati. Terkam-menerkam berlangsung beberapa kali. Jalubuk selalu dapat mengelakkan patukan ular dan si tedung juga dapat mengelak dari terkaman Jalubuk ke batang lehernya. Tetapi pada suatu saat, Jalubuk mengumpulkan seluruh kekuatan dan membaca mantranya. Mulut dan giginya yang tajam-tajam menerkam leher tedung setelah kaki depan kanannya menekan rapat ular itu ke lantai, sekitar 40 cm dari kepalanya. Badan ular yang panjang itu meronta-ronta. Jalubuk memperketat gigitannya, sehingga ular itu pelan-pelan jadi lemas dan seluruh tubuhnya tak berkutik lagi. Ketika semua adegan itu berlangsung, Hitam dan Ki Ampuh tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Kebencian disertai amarah tertekan dan tertanam di dalam hati yang mendendam. Setelah ular itu mati, barulah Hitam berkata, "Sial, sungguh sial, belum pernah aku sesial ini selama hidup." Ilmu apakah yang dipakai harimau manusia ini? Aku rasa ilmu ini tidak ada di Jawa. Aku heran, sungguh heran. Tetapi Sumatera juga tidak menguasai semua ilmu kita. Semua daerah punya kekurangan dan kelebihan. Soal harimau jadi-jadian atau manusia harimau, memang Sumatera yang menang. Tetapi ilmu 7 jantung kita lebih unggul. Aku tidak memilikinya, Hitam. Ilmuku lain lagi. Kau punya? Tanya Ki Ampuh. Aku pun tidak menguasai. Ada kawan yang punya, tapi nanti dia minta bayar terlalu tinggi, apalagi sisa buat kita. Lebih baik aku gunakan ilmuku yang paling ampuh. Ini hanya digunakan kalau semua sudah gagal. Jalubuk ini mestinya dia tidak boleh menyeberang ke Jawa. Tidak bisa kita salahkan. Aku pernah bilang begitu ketika berhadapan dengan dia. Dia bilang, semua Nusantara menjadi milik bersama. Ibarat manusia, orang dari satu ke lain daerah tak usah pakai surat jalan, apalagi paspor. Dia betul juga. Mestinya nenek moyang kita yang punya ilmu dulu bikin perjanjian supaya masing-masing tinggal di pulaunya sendiri. Tidak boleh melangkahi lautan. Setelah ular tedung itu mati, Jalubuk tidak segera menghilang. Dia pandangi anak dan menantunya yang masih bagaikan terbisu
memperhatikan semua kejadian yang amat menakutkan itu. Lama setelah keadaan sepi tanpa suara, barulah Erwin berkata, "Ayah telah menyelamatkan aku dan Indah." Kata Jalubuk, "Itu hanya kewajiban ayah terhadap anak dan menantunya." Indah Hayati mencucurkan air mata mendengar ucapan mertuanya. Tanpa sengaja dan Indah pun tanpa pikir bertanya, "Apakah ayah tidak bisa pindah saja kemari?" Jalubuk terharu. "Tidak mungkin, Indah. Tempat ayah di Sumatera, di desa yang buruk dan miskin." Manusia harimau itu terharu karena ternyata menantunya bukan takut melainkan sudah suka dan sayang padanya. Betapa dia senang punya menantu yang begitu mulia hati. Dia akan selalu melindunginya selagi dia sanggup. Entahlah kalau pada suatu kali kelak ada kekuatan yang lebih unggul dari dia. Bertanya Erwin, "Ayah, apakah kami akan selalu terancam begini? Haruskah kami pindah dari sini?" Jalubuk menjawab sedih, "Dendamnya tak akan habis lagi kau belum dapat dibunuhnya Dia orang kaya, dia beli ilmu dukun-dukun. Tapi apa mau dikata, dukun itu harus makan, punya anak dan istri. Hanya ilmu jahat itulah modal mereka. Mereka melakukan kejahatan untuk hidup." "Haruskah kami pindah, ayah?" tanya Erwin. "Dia akan mengejar kau kemanapun kau pindah. Kutaksir dia punya banyak ilmu. Entah bagaimana kesudahannya. Kalau ilmu simpanannya lebih kuat dari ayah, entahlah Erwin." Setelah Erwin terlepas dari cekaman keadaan yang amat menakutkan dan akhirnya mengharukan itu, ia turun dari tempat tidur dengan sangat hati-hati sekali. Ia memandang ke bangkai ular tedung yang menggeletak di sana dengan kepala yang setengah hancur. Ia masih saja takut pada binatang itu karena ia mengetahui bahwa ular itu bukan ular sembarangan. Bukan tak boleh jadi yang punya bisa menghidupkannya kembali untuk melaksanakan tugas mautnya setelah musuhnya menghilang. "Aku ikut saja," kata Indah yang semula sudah setuju untuk tinggal di kamar sementara suaminya membangunkan orang tuanya. Ia mendadak jadi takut sendirian walaupun ular sudah tak berkutik. "Ayolah," kata Erwin, dan berdua mereka berbimbingan tangan bagaimana dua anak yang ketakutan menuju kamar orang tua Indah. Pintu diketuk pelan-pelan dan mertua Erwin keluar. "Ada apa?" tanya mertuanya. Pelan, dia pikir ada suara pencuri. "Marilah kami tunjukkan," kata Indah, dan ia menghela tangan ibunya. Ayahnya menurut. Dan mereka berempat ke kamar pengantin baru yang tadi menjadi gelanggang pertarungan. "Itu," kata Indah menunjuk tempat ular itu tergeletak mati. Tetapi ia sendiri jadi heran dan malu, karena di sana tidak ada apa-apa. Indah memandang pada Erwin yang juga jadi sangat heran. Kini rasa takutnya datang kembali. Jangan-jangan ular itu telah hidup dan bersembunyi untuk mematuk mereka bergantian, sehingga mereka semuanya mati. Paling sedikit, dia tentu akan dibinasakan oleh ular yang diberi nyawa kembali oleh yang punya. "Tadi dia di sini," kata Erwin. "Dia apa? Siapa?" tanya Ibu Indah. "Ular itu, ular tedung besar sekali," kata Indah. Ayah dan Ibu Indah jadi terkejut dan turut takut. Mungkin ular itu bersembunyi. Keluar tak mungkin, karena Erwin menutup kamar ketika keluar tadi. "Awaslah, mari kita cari dia," kata Ayah Indah. Matanya memandang keliling. Rasanya tak mungkin bersembunyi.